Konnichiwa minasang. Kembali lagi, sekarang saya akan menjelaskan Bunkei to omoimasu atau pengulangan to yang pengulangan. Di sini ada rumusnya futsu ida to. Na-nya dihilangkan diganti menjadi da. Jadi futsu ida to. Di sini ada to omoimasu. To omoimasu di sini arti sebenarnya adalah saya berpikir. Nah, tapi ketika to omoimasu diikuti dengan ikokei sama aja seperti bunkei sumori yang artinya itu bermaksud. Tapi ketika sumori itu menggunakan positifnya jisho ru dan negatifnya itu nai. Ini ditempatkan di sebelum sumori. Tapi ketika plus dan negatifnya to omoimasu itu ditempatkan di belakang. Jadi to omoimasu atau to omoimasen. Sini jelasin juga teorinya. Yang pertama teori, kemudian to pengulangan kata kerja atau kata keterangan. Jadi ketika kita memakai yang pertama ini, kita memakai teori ini, kemudian baru bisa dilanjutkan dengan to pengulangan. Tapi ketika kita memakai yang kedua, itu yang ada kutipannya itu berarti asli ya minasang. Jadi tidak dirubah ke futsu atau ida. Itu yang minasang berarti asli. Ketika kita menggunakan mas ya mas, masta ya masta kayak gitu. Dan terjemahannya itu di akhir. Minasang ketika kita selesaikan dulu kalimatnya, kemudian kita artikan yang di dalam kutipannya ini. Minasang. Tetapi ketika kita memakai teori, itu kita artikan sama gitu. Kita cari dulu simbol terjemahan awalnya kayak gitu. Kemudian teorinya. Oke, di sini juga ada ya, ketika tidak ada subjeknya dalam pola ini, ketika tidak ada subjek itu berarti saya yang berpikir. Tetapi ketika di sini ada subjeknya, berarti orang lain yang berpikir gitu minasang. Kemudian juga ada rumus jejeran awal. Jejeran awal ini kita bisa lihat biar kita tahu untuk bagaimana cara menerjemahkan ketika ada partikel-partikel ini. Ketika ada kutipan to, ya, tari, shi atau toka, di sini artinya dan semua ya minasang. Tetapi ketika bertemu dengan to pengulangan, kita artikan itu dari depan, dari awal. Kita artikan dulu dari sini satu, kemudian ya, kemudian dua ya, dan tiga. Oke, kita langsung lihat contoh yang jajaran awal ini ya minasang. Oke. Oh ya, ini semuanya ini jadi satu konteks ya minasang. Oke, kita contoh di sini. Hendra sangto kohara sangto dochira ga hansamu desu ka? Kita artikan dulu dari to pengulangannya. Di sini. Ini ada dua to. Yang satu ini to yang artinya dan, yang satu ini to pengulangan. Kita artikan dulu dari sini ya minasang. Yang mana? Kemudian ini ada partikel ga. Kita artikan dulu karena ini simbol terjemahan awal. Yang mananya yang tampan saudara Hendra dan saudara Kohar. Ini arti sebenarnya minasang ketika kita akan mengartikan, kita ikutin rumus ini. Jadi jangan artikan dari sini dulu, tetapi dari depan dulu, kemudian mengikuti ke belakang. Oke. Sini juga dijelaskan ketika ada partikel ga di sini, perbedaan ga dan wak. Ketika partikel ga itu, ga di sini kan artinya yang, artinya nya. Tetapi ketika ga itu bisa ditambahkan yang di belakangnya. Nih, misalnya subjek atau pelaku ga, kemudian kata kerja. Kita di belakangnya bisa kita artikan yang sebelum kata kerja. Contohnya, Hendra sangga tabemashita, yang artinya saudara Hendranya. Kemudian di sini ada yang minasang. Saudara Hendranya yang telah makan. Oke, langsung kita langsung lihat contoh di buku praktisnya minasang. Kita langsung lihat contoh yang bermaksud. Di sini ada ikokei to omotte imasu. Contohnya, koen iko to omotte. Artinya, ini artinya bermaksud ya minasang. Bermaksud pergi ke taman. Kemudian di sini juga kita pakai rumusan futsu yang tai to omotte imasu, yang artinya bermaksud ingin. Koen ikitai to omotte imasu, bermaksud ingin pergi ke taman. Sini kita lihat juga yang memakai sumori.
jisho itu plus, nai itu negatif ya minasan. Contohnya, koeng iku sumori desu, artinya bermaksud akan pergi ke taman. Kita lanjut juga, bunke yang yotei, minasan yotei ini artinya berencana. Sama seperti sumori juga, jisho-nya plus, nainya itu negatif. Sini juga ada kb. Ketika kata benda itu memakai partikel no ya minasan. Kb no yotei, yang artinya berencana juga. Kita lihat juga, koeng iku yotei desu, berencana akan pergi ke taman. Atau kayak yang kata bendanya benkyou no yotei, yang artinya berencana belajar. Kita lanjut ya minasan. Ini kita lanjut di buku, karena di buku praktis itu tidak ada yang minasan. Di sini ada bunkai toimas. Toimas itu bisa menjadi juga toite atau te-nya saja. Ini sama ya artinya minasan. Artinya itu berkata, mengatakan, dikatakan, bilang atau katanya. Bisa juga menyebutkan atau disebutkan, menamakan atau dinamakan. Ya, minasan, ini itu perubahan me. Ketika to pengulangan, kemudian kata kerja atau keterangan itu artinya me atau di. Contohnya, kita ambil contoh yang toyomimas, yang artinya membaca atau dibaca. Contohnya, kon no kanji wa tachi iri kinshi to yomimas, yang artinya kanji ini dibaca tachi iri kinshi. Kayak gitu ya minasan. Kemudian di sini juga ada bunpaen date sama date. Kemudian ini itu asalnya itu dari deste. Ini tidak sopan ya minasan. Ketika des itu sopannya, tidak sopannya da, desta sopannya, data itu tidak sopannya. Oh iya, perubahan di sini ini tidak ada hubungannya dengan perubahan di yang oleh ya minasan. Ini berbeda. Oke, kita langsung lihat contoh yang te ini. Takusang tabete te, yang artinya saya bilang makan yang banyak. Te di sini udah mewakili ini ya, minasan toimas. Oke. Kemudian okane ga naite. Naite. Katanya tidak punya uang. Kemudian di sini juga kita pakai yang nain date, yang ini ya minasan yang date. Oke. Hendra sang wa ikan nain date. Artinya, saudara Hendra katanya tidak pergi. Oke. Kemudian ketika date ini yang di belakang ini itu artinya sama kayak toimas. Tetapi ketika date diawalkan itu artinya kan katanya atau ya kan. Kita langsung lihat contohnya minasan. Date anata wa reigetsu kekkon suru yotei janain desu ka? Yang artinya kan katanya kamu, kan katanya, bukankah kamu rencananya menikah bulan depan. Jadi ketika kita udah tahu dan akan mengkonfirmasi gitu ya, misalnya kan katanya, makanya ya ketika datanya diawalkan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang bunkei koto ni narimasu dan koto ni shimasu. Di sini ada jisho kei dan naikei. Seperti biasa, jisho itu yang plusnya, naikei yang negatifnya. Koto ni narimasu. Oke, ketika kata kerja bertemu bunkei koto ni narimasu, ini kotonya ini mengkata bendakan kata kerja ya minasan. Di sini artinya diputuskan, memutuskan untuk orang lain atau bersama. Ini orang lain yang memutuskan ya minasan. Putuskan atau memutuskan untuk. Contohnya, Ryoshi ni rainen kekkon suru koto ni narimasu, yang artinya diputuskan menikah tahun depan. Ni-nya ini oleh minasan, oleh orang tua. Jadi ketika orang lain yang memutuskan untuk kita. Berbeda dengan yang bunkei ini koto ni shimasu. Koto ni shimasu rumusnya jisho kei yang plus, naikei yang negatif. Koto ni shimasu ini memutuskan untuk saya pribadi. Jadi saya pribadi yang memutuskan. Minasan. Oke. Misalnya ini contohnya. Nihon iku koto ni shimasu, yang artinya
memutuskan untuk pergi ke Jepang. Jadi ini perbedaan, ini diputuskan orang, ini saya memutuskan sendiri. Oke, selanjutnya ini ada bunkei sama yang minasang, ngerunya plus, nanya negatif. Yoni shimasu yang artinya berusaha, mencoba untuk. Contohnya di sini. Asta wa narubeku hayaku kuru yoni shimasu, yang artinya besok berusaha akan datang untuk ke Jepang dengan cepat sebisa mungkin. Kemudian di sini ada ru, positifnya nai, negatif yoni. Di sini artinya supaya, agar, semoga. Ini doa yang menasang. Ketika yoni di sini tidak bertemu langsung dengan shimasu atau narimasu. Contohnya, shiken ni gokaku suru yoni maibang benkyou shimasu, yang artinya supaya atau agar lulus ujian setiap malam akan belajar. Ini minasang, yoni yang doa ini tidak bertemu dengan shimasu atau narimasu. Oke, kemudian di sini ada ikoke. Sudah minasang. Sampai di sini aja penjelasan saya. Arigatou gozaimasu.